Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rivaldi, NIM 20222 21089. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pakar diagnosis penyakit tanaman kacang tanah dengan fuzzy logic Tsukamoto berbasis web. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini membahas implementasi metode fuzzy logic Tsukamoto untuk membuat sistem pakar berbasis web yang dapat mendiagnosis penyakit pada tanaman kacang tanah. Motivasi penelitian adalah tingginya signifikansi kacang tanah di Indonesia, serta berbagai tantangan seperti serangan hama dan penyakit yang mengurangi hasil panen. Kelebihan yang pertama yaitu relevansi topik dengan kebutuhan petani di Indonesia. Kedua, fokus pada solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan hasil panen. Kekurangan, latar belakang dapat diperkuat dengan pembahasan lebih mendalam mengenai teknologi serupa yang diterapkan pada tanaman lain. Kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama adalah menghasilkan sistem pakar berbasis web yang menggunakan metode fuzzy untuk yang pertama yaitu mendiagnosis penyakit tanaman kacang tanah berdasarkan gejala. Kedua, mengatasi ketidakpastian dalam diagnosis menggunakan pendekatan fuzzy. Kekuatan tujuan. Yang pertama, tujuan penelitian jelas dan praktis. Kedua, menyediakan solusi langsung untuk petani melalui sistem berbasis web. Berikutnya itu ketiga, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode waterfall yang mencakup tahapan berikut. Pertama, identifikasi masalah. Mendata penyakit utama pada tanaman kacang tanah seperti bercak daun, karat belang, layu bakteri, dan sapu setan. Kedua, akuisisi dan representasi pengetahuan. Menggunakan data gejala yang diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam aturan fuzzy. Ketiga, implementasi sistem menggunakan framework kode igniter untuk pengembangan aplikasi berbasis web. 4. Pengujian sistem menggunakan metode pengujian black box dan perhitungan manual untuk mengevaluasi akurasi sistem. Kelebihan, penggunaan metode waterfall memberikan struktur yang jelas pengembangan sistem. Kedua, penjelasan mendalam tentang fungsi keanggotaan fuzzy. Kekurangan, metodologi kurang membahas keterbatasan dan tantangan implementasi di lapangan. Kedua, tidak ada pembahasan tentang integrasi dengan perangkat keras atau misalnya sensor lapangan. 4. Hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, sistem berhasil mengintegrasikan metode fuzzy Tsukamoto untuk menghitung tingkat keparahan penyakit. 2. Sistem memberikan hasil diagnosis dengan tingkat keyakinan tertentu berdasarkan data gejala. Ketiga, sistem diuji pada 7 pengguna dengan hasil yang konsisten dengan perhitungan manual. Kelebihan, yang pertama, penggunaan studi kasus konkret
memberikan validitas pada implementasi sistem. Kedua, pengujian fungsional menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi. Kekurangan. Pertama, sampel pengujian terbatas atau hanya 7 pengguna, sehingga generalisasi hasil menjadi terbatas. Dua, hasil pengujian kurang dibandingkan dengan metode alternatif. 5. Kontribusi penelitian. 1. Teknologi untuk petani. Memberikan alat berbasis teknologi untuk membantu petani mengidentifikasi penyakit tanaman kacang tanah secara mandiri. 2. Penerapan fuzzy logic. Menunjukkan aplikasi praktis metode fuzzy logic untuk menangani masalah ketidakpastian dalam diagnosis penyakit tanaman. Kelebihan. Yang pertama, solusi yang relevan dan inovatif untuk sektor pertanian. Yang kedua, sistem ini dapat diadaptasi untuk tanaman lain. Yang kekurangan, pertama, kurangnya pembahasan tentang keberlanjutan sistem seperti pembaruan data penyakit dan gejala. Keenam, yaitu kesimpulan. Pertama, keberhasilan sistem berbasis fuzzy logic Tsukamoto berhasil diimplementasikan untuk diagnosis penyakit kacang tanah. Yang kedua, keunggulan metode ini efektif menangani data yang tidak pasti dan memberikan hasil diagnosis yang akurat. Saran pengembangan. Pertama, perluasan pengujian dengan lebih banyak pengguna dan lingkungan berbeda. 2. Integrasi dengan sensor untuk otomatisasi pengumpulan data gejala. 3. Pengembangan fitur pembelajaran berbasis AI untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Kesimpulan akhir, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pakar berbasis fuzzy. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan cakupan pengujian dan mengintegrasikan fitur otomatis. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk solusi teknologi pertanian lainnya di masa depan. Oke, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.